Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Repi Cesario, Shhud MM, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Pak Thomas Chandra, Wasis Agung Sutikna, SSI MP, selaku dosen penguji. Saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan yang berjudul Manajemen Kegiatan Panen di Perkebunan Kelapa Sawit PT Lana Agro Bersatu. Masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati dan merupakan tanaman primadona di dunia tanaman perkebunan. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan perkebunan penghasil kelapa sawit terbesar dunia dengan produksi mencapai 43,91 juta ton pada tahun 2018. Pemanenan buah sawit yang tidak tepat umur mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan. Proses pemanenan pada tanaman kelapa sawit meliputi pekerjaan memotong tandan buah masak, memungut gerondolan, dan mengangkutnya dari pohon ke tempat pengumpulan hasil, serta ke pabrik. Proses pemanenan harus memperhatikan kriteria matang buah kelapa sawit tersebut, karena buah yang terlalu matang dan kurang matang, kualitas minyak nabatinya akan berkurang. Tujuan praktek kerja lapangan. Tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mahasiswa dalam aspek teknis dan manajemen di perkebunan kelapa sawit, serta meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pengolahan kebun kelapa sawit dari setiap tingkat pekerja, karyawan harian lepas, pendamping mandor, dan pendamping asisten divisi. Tujuan khusus untuk mengetahui dan mempelajari secara teknis dan manajerial kegiatan pemanenan kelapa sawit. Manfaat praktek kerja lapangan. Yang pertama, bagi mahasiswa mendapat pengalaman secara langsung dengan melakukan PKL, dapat menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam dirinya atas tugas-tugas yang dilakukan melalui PKL. Bagi jurusan, melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kerja dengan ilmu yang telah didapat di masa perkuliahan. Alat ukur bagi Politeknik Negeri Pontianak untuk melihat sejauh mana kualitas ilmu dan kompetensi yang ada dan menjadi masukan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke depannya. Bagi perusahaan, membantu dan memberi masukan bagi perusahaan yang sifatnya membangun agar menjadi lebih baik ke depannya. Terjalinnya kerjasama yang lebih baik antara jurusan dan pihak perusahaan. Tempat dan waktu praktek kerja lapangan. Tempat praktek kerja lapangan dilaksanakan di PT Lana Agro Bersatu, Bukit Makmur SKT di Divisi 2, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada awal semester genap, yaitu pada semester 8, tanggal 8 Maret sampai 2 Mei 2020. Masuk pada bab 2, gambaran umum perusahaan, lokasi dan tata letak. Areal perkebunan kelapa sawit PT Lana Agro Bersatu secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Batas areal kebun kelapa sawit PT Lana Agro Bersatu sebagai berikut. Di sebelah utara Sungai Pawan, di sebelah timur Sungai Puye, di sebelah barat Desa Sandai Kanan, di sebelah selatan PT SMS. Sejarah singkat perusahaan. PT Lana Agro Bersatu merupakan anak perusahaan dari PT Sempurna Agro Tbk yang berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, yang telah berdiri sejak tahun 2010. Titik koordinat N-1 derajat 13.280 E110 derajat 35.887. PT Lana Agro Bersatu dibagi menjadi dua wilayah kebun, yaitu BME Bukit Makmur SKT yang terletak di wilayah Desa Petai Patah yang memiliki luas area tanam 4.086 hektar dengan jumlah karyawan sebanyak 633 orang, dan BSE Bukit Subur SKT
yang terletak di Desa Sandai Kiri. Memiliki luas area tanam 3.302 hektar dengan jumlah karyawan sebanyak 618 orang. Luas HGU perkebunan kelapa sawit PT Lana Agro Bersatu adalah 12.000 hektar. Visi misi perusahaan. Visi dari PT Lana Agro Bersatu menjadi salah satu perusahaan terdepan yang bertanggung jawab di sekitar agribisnis di Indonesia. Visi dari PT Lana Agro Bersatu: pertama, mengembangkan tim manajemen profesional yang berintegrasi tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan terinovasi. Kedua, mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang menguntungkan di bisnis inti dengan tetap menjaga pengeluaran biaya secara terkontrol. Ketiga, terus berusaha mencapai kesempurnaan melalui inovasi, penelitian, dan pengembangan. Keempat, ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar perkebunan. Kelima, menjaga dan mempromosikan standar lingkungan yang baku dalam segala aspek pengembangan, produksi, dan pengolahan. Letak geografis dan administratif. Kondisi kebun PT Lana Agro Bersatu secara umum berjenis tanah mineral dengan kondisi topografi datar perbukitan. Kondisi tanah mineral cukup berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan apabila dilakukan perawatan yang tepat. Tahun tanam pertama pada tahun 2011. PT Lana Agro Bersatu terdiri dari 2 kebun, yaitu BME, Bukit Makmur SHT, dan BSE, Bukit Subur SHT, yang masing-masing kebun terdiri dari 6 divisi. Masuk pada bab 3, pelaksanaan dan pembahasan. Pelaksanaan. Yang pertama, pengendalian gulma. Pengendalian gulma di PT Lana Agro Bersatu dilakukan secara kimiawi dan manual. Pengendalian gulma secara kimiawi menggunakan alat knapsack sprayer, yaitu alat semprot dengan sistem pompa yang memiliki kapasitas 15 liter. Adapun jenis herbisida yang digunakan diantaranya jenis herbisida kontak, herbisida sistemik, dan herbisida pratumbuh yang bersifat selektif. Pengendalian gulma secara manual menggunakan alat berupa parang untuk membersihkan gulma yang merambat di pohon makuna brajata, poro benguk, dan dongkel anak kayu. 2. Pelunasan atau pruningan. Pelunasan adalah kegiatan membersihkan pelepah yang dianggap tidak diperlukan dan dapat menghambat kegiatan panen. 3. Pemupukan. Aplikasi pemupukan dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Dosis pemupukan yang dianjurkan merupakan hasil dari analisis daun dan analisis produksi. Penaburan pupuk urea, MOP, dan dolomit dilakukan dalam piringan, sedangkan pupuk NPH dilakukan di luar piringan. Keempat, panen. Sasaran utama pekerjaan panen yaitu mencapai produksi per hektar yang tinggi, daya per kilo yang rendah, dan mutu produksi yang baik berupa asam lemak bebas yang rendah. Pada panen terdapat sistem panen. Sistem panen yang diterapkan pada PT Lana Agro Bersatu adalah hanca giring tetap, yang berarti hanca tiap pemanen tetap setiap rotasinya pada kondisi normal dan dapat berubah sesuai instruksi dari asisten dan mandor. Kedua, kriteria panen. Derajat kematangan buah dapat ditentukan berdasarkan warna buah dan buah yang membrondol. Jumlah brondol kurang dari 5 dikategorikan buah mentah. Jumlah brondol 5-10 dikategorikan buah masak. Dan brondol 50% dari total tandan dikategorikan buah lewat matang. Ketiga, rotasi dan sesi panen. Rotasi panen adalah waktu yang diperlukan di antara panen terakhir sampai panen berikutnya pada tempat yang sama. Rotasi yang berlaku di divisi 2 adalah 6/7 atau 7/8, yang berarti setiap sesi panen akan dipanen setiap 7 hari dan hari panen selama 6 hari. Keempat, angka kerapatan panen. Angka kerapatan panen merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan taksasi produksi. Tenaga panen. Tenaga pemanen harus dipersiapkan dengan baik sehingga kualitas buah dan kualitas hanca tetap terjaga, juga memudahkan penilaian kerja, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Basis dan premi panen. Basis panen merupakan suatu ketetapan jumlah kilogram tandan yang harus dipanen oleh pemanen dalam satu hari. Setiap pemanen yang melebihi basis borong akan mendapatkan premi. Denda panen. Denda akan diberikan kepada pemanen apabila melakukan beberapa hal seperti memanen buah mentah, meninggalkan berondol di bawah pohon, dan lain-lain. Alat panen. Alat untuk memanen berupa dodos, egrek, tojok, angkong, ambinan, dan kongki. Pelaksanaan panen. Tandan yang telah memenuhi kriteria matang panen dapat dipanen. TM1 sampai dengan TM5 dipanen menggunakan alat dodos, sedangkan TM6 dan seterusnya menggunakan alat egrek. Pengangkutan buah ke pabrik. Pengangkutan buah kelapa sawit menggunakan truk, yaitu dump truck atau light truck. Masuk pada pembahasan. Yang pertama, tenaga panen. Tenaga panen bertugas untuk menurunkan TBS, memotong pelepah penyangga TBS, menyusun pelepah di gawangan mati, memotong tangkai tandan, menyusun TBS di tempat pengumpulan hasil, dan memberi nomor identitas pemanen pada tangkat TBS. Kebutuhan pemanen divisi 2 dapat dihitung dengan rumus jumlah hektar dibagi kapel dikali hektar. Jumlah hektar TM yang pada divisi 2 yaitu 491,96 hektar dibagi 6 kapel dikali 3 hektar. Didapatkan hasil 27,33 dibulatkan menjadi 27 orang. Hasil perhitungan sudah sesuai dengan jumlah pemanen yang dimiliki oleh divisi 2, yaitu sebanyak 27 orang. Kapasitas panen. Penelitian dilakukan pada 5 pemanen dengan rata-rata output per hari. Manduran Kasdiansa, pemanen 1 561, pemanen 2 484, pemanen 3 653, pemanen 4 609, pemanen 5 503. Rata-rata output per hari Mandoran Robert, pemanen pertama 643, pemanen kedua 510, pemanen ketiga 637, pemanen 4502, pemanen 5 459. Dengan jumlah rata-rata untuk Mandoran Kasdiansa 562, untuk Robert 550. Pada tanaman tahun 2013 diterapkan basis sebesar 100 janjang. Maka dengan berat janjang rata-rata BJR 5,1 kilo, maka hasil yang diperoleh menurut basis kurang lebih dari 510 kilo. Dari kedua kemandoran didapat rata-rata kapasitas panen di atas basis yang telah ditentukan, namun hanya sedikit lebih banyak dari basis yang telah ditentukan. Ketiga, mutu panen. Pada divisi 2, pemeriksaan mutu panen dilakukan setiap hari, baik dilakukan oleh mandor panen, kerani buah, dan asisten kebun. Penelitian dilakukan pada 2 minggu. Pada minggu pertama terdapat buah mentah, yaitu 2. Pada minggu kedua terdapat buah mentah, yaitu 1. Hasil pengamatan mutu panen menunjukkan masih ada buah mentah yang ikut dipotong. Keempat, produksi dan produktivitas tanaman. Produktivitas tertinggi diperoleh tahun tanam dengan tahun tanam 2013 sebesar 11,80 ton per hektar, dan produktivitas terendah diperoleh tanaman dengan tahun tanam 2015 yaitu sebesar 4,39 ton per hektar. Masuk kepada bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Manajemen panen yang dilakukan di divisi 2 dilaksanakan berdasarkan standar perusahaan. Dalam pelaksanaan di lapangan sudah cukup baik. Tenaga panen sudah sesuai dengan jumlah pemanen yang dibutuhkan di divisi 2, yaitu 27 orang, dengan luas areal sebesar 491,96 hektar. Rata-rata kapasitas panen setiap pemanen pada tanaman dengan tahun tanam 2013 divisi 2 sudah mencapai rata-rata kapasitas panen yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu 510 kilo per orang per harinya. Namun, ada juga sebagian dari pemanen yang belum mencapai rata-rata kapasitas panen tersebut. Produksi dan produktivitas tanaman juga masih tergolong rendah. Saran penulis:
Bagi kebun Bukit Makmur SHT, PT Lana Agro 1, khususnya pada divisi 2, agar dapat memberikan pemahaman kepada pemanen mengenai instruksi kerja, lebih ditingkatkan kembali, agar kegiatan pemanen diharapkan sesuai dengan instruksi kerja dan dapat meningkatkan produksi. Pengawasan panen sebaiknya lebih ditingkatkan juga, karena masih terdapat buah mentah dan berondolan yang tertinggal di lapangan. Sekian presentasi laporan praktek kerja lapangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.